Bersama saya Karimatul Jaidah dari SMA Negeri 1 Kragan, CGP Angkatan 10. Di sini saya bersama Ibu Yuli Sudargini, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kragan. Berapa kabaripun Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini saya akan mewawancari panjenengan tentang kasus-kasus yang Anda alami sebagai kepala sekolah dalam kasus dilema etika. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap kasus dilema etika tersebut. Yang pertama ya Bu ya, kasus apa Bu yang Ibu Yuli yang terjadi saat-saat ini? Iya, kasus dilema etika ya Bu ya. Dilema etika itu memang itu adalah kasus general, jadi semuanya itu pasti sekolah, satuan pendidikan, sampai itu pasti mengalami situasi dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah situasi di mana kita harus mengambil satu keputusan di antara dua pilihan, di mana dua pilihan itu adalah keduanya benar secara moral, tapi bertentangan, gitu kan? Itu dilema etika. Jadi misalkan biasanya kasus yang terjadi di Sapen itu kita ambil salah satu misalkan kenakalan siswa, gitu ya. Jadi siswa itu nakal sekali. Nah, di mana siswa ini misalkan nakalnya tuh alfanya tuh sudah banyak sekali, sudah sekolah tidak bisa mentolerir alfa tersebut. Nah, sementara si anak yang nakal ini putra dari bapak ibu guru, lah itu aduh, terus itu gimana? Itu kan satu contoh dilema etika yang ada di Sapen seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus mengambil keputusan bagaimana ini. Padahal satu sisi kita memperhatikan dan berbagai faktor ya, kita mempertimbangkan dari faktor sosial, faktor kondisi lingkungan, faktor insting, faktor perasaan juga kita harus perhatikan itu semuanya. Tapi kita harus mengambil satu keputusan yang baik di antara yang terbaik di antara yang baik, gitu ya Bu ya. Seperti itu Bu biasanya. Adanya kasus kenakalan Kenakalan siswa ya biasanya. Dan ternyata itu anak tersebut ternyata anak dari salah satu bapak ibu yang ada di sini. Itu salah satu contoh dilema etika. Jadi pusing ya Bu ya. Pusing. Jadi yang selanjutnya selama ini bagaimana Ibu Yuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini kasus dilema etika atau ini bujukan moral? Iya. Kasus dilema etika itu kita perhatikan dari berbagai faktor. Bisa faktor dari agama, bisa faktor dari sosial, bisa faktor lingkungan, kondisi ekonomi juga bisa ya, faktor dilema etika. Nah, dilema etika itu adalah satu kondisi, situasi di mana kedua-duanya itu benar. Jadi kita harus mengatakan ya pada kedua pilihan itu. Jadi kita harus berani mengambil sikap, kita harus berani mengambil yang terbaik di antara yang baik. Kemudian kita harus menentukan pilihan, kemudian kita harus mengidentifikasinya, memperhatikan fakta-fakta yang ada, realitas yang ada. Setelah itu kita fokus pada satu tujuan bersama. Jadi keluarlah satu keputusan seperti itu. Selanjutnya selama ini bagaimana Ibu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Yuli, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang seperti tadi kedua-duanya itu benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, tetap kita dalam mengambil keputusan ya kita harus memperhatikan insting. Asumsi kita, insting kita harus bergerak. Jadi dengan memperhatikan berbagai faktor itu tadi, kalau di kasus dilema etika tetap bukan menomor satukan perasaan. Iya, seperti itu. Selanjutnya, sebelum mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu Yuli akan lakukan jika ada kasus ini? Berarti langkah-langkah yang tepat itu apa Bu? Iya, kita yang pertama itu identifikasi permasalahannya dulu.
setelah itu baru kita mengambil keputusan. Jika keputusan itu seketika dan harus segera diputuskan, maka kita segera putuskan. Tapi jika keputusan itu bisa istilahnya apa ya Bu ya, bisa dikelak kemudian hari, maka kita masukkan di schedule rapat bersama para bapak ibu guru, karena semua itu kan untuk kepentingan bersama ya, jadi harus kita keputusan bersama untuk mengambil seperti itu. Jadi berarti tergantung kasusnya gitu. Jika harus cepat ditangani lebih baik, berarti langsung ditangani. Iya. Selanjutnya, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang saya anggap efektif itu suatu permasalahan yang bisa diselesaikan secara musyawarah. Jadi tidak hanya kepala sekolah yang mengambil keputusan, tapi masalah yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Meskipun itu dilema etika. Berarti tetap berkolaborasi dengan semua pihak. Iya, tetap bekerja sama. Untuk selanjutnya, berarti jika adanya sudah diambil keputusan yang ada yang terbaik, berarti di sini apakah ada tantangan-tantangan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Iya, tantangan dilema etika itu memang kalau kita menghadapi kasus dilema etika itu pusing ya, dilema etika itu. Tapi itu memang masalah yang memang kita hadapi, memang ada real itu kita hadapi. Nah, tantangannya itu jika dilema etika kita dihadapkan pada dua pilihan, tapi di antara dua pilihan itu tidak ada solusinya. Nah, seperti itu. Jadi kita disuruh milih tapi nggak bisa milih ya, seperti itu. Itu terus kudu kepiye. Itu tantangan bagi saya. Karena keduanya itu benar. Jadi bingung untuk mencari solusinya. Iya, itu bikin pusing juga. Menjelang selanjutnya. Iya. Berarti pertanyaan yang selanjutnya, jika ada suatu kasus lagi yang sama, kasus yang sama, jenengan itu untuk mengambil keputusan harus dijadwal dulu, ada rangkaian tersendiri, satu harus begini, kedua begini, atau harus dilakukan secara langsung dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi? Iya, kalau kasusnya dibutuhkan seketika, kita putuskan langsung. Kalau memang itu tidak memerlukan solusi dari para bapak ibu guru, kita putuskan langsung. Mungkin hanya sekelompok stakeholder saja ya, misalnya kepala sekolah beserta WA. Tapi kalau suatu kasus yang diperlukan keputusan bersama ya kita atur di dalam jadwal rapat seperti itu. Jadi diputuskan bersama. Kalau yang tergantung ini Bu, kalau yang kasus yang tadi itu yang jenengan ambil, jika ada anak tidak pernah masuk, ternyata agak nakal juga, ternyata itu ada salah satu dari bahkan anak dari bapak ibu guru di sini, berarti gimana Bu? Ya kalau seperti itu ya kita rapatkan dulu ya, karena kan para pendidik itu kan banyak asumsi mereka tentang si anak tersebut seperti itu. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan tadi? Iya, teman-teman saya yang membantu dalam mengambil keputusan misalnya ya, yang keputusan seketika itu para lekar, kemudian kepala PU, jadi para stakeholder lah. Jadi keputusan yang individual harus sudah diputuskan. Nah, beliau-beliau para stakeholder itu yang membantu. Jadi berarti selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Bu. Menurut panjenengan nih dari wawancara saya ini, percakapan kali ini, kesimpulan apa atau adakah manfaatnya dalam nanti panjenengan untuk mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika itu memang terjadi. Dan di situ dari dilema etika itu kita bisa menambah mengasah pikiran kita, bagaimana kita
dilema etika itu. Nah, dilema etika itu kasus yang tidak akan selesai, tidak akan habis, pasti ada Pasti ada kasus seperti ini. Ya, jadi Adanya suatu timbangan juga ya. Iya. Jika memilih yang A juga benar, jika memilih yang B juga juga benar. Nah, jadi pasti kita alami itu. Ini adalah suatu pengalaman di mana kita harus berpikir ekstra seperti itu dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas waktunya nih Bu Yuli. Sama-sama. Saya kira wawancara hari ini sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Karimatul Jaidah dari SMA Negeri 1 Kragan. Sekarang saya bersama Ibu Rondia MPD selaku Kepala Sekolah TK Masito 6. Di sini saya akan mewawancarai tentang beberapa kasus, mungkin ya, kasus tentang dilema etika yang berada di TK Masito 6. Selamat pagi Bu Rondia. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini saya akan bertanya-tanya nih Bu tentang kasus dilema etika yang terdapat di TK Masito 6. Yang pertama, menurut Bu Rondia, kasus apa yang terjadi saat ini? Sebenarnya itu kasus untuk anak-anak PAUD itu banyak sekali. Tapi untuk saat ini kasus yang paling urgent menurut saya yaitu tentang membawa bekal anak-anak. Di sini itu yang didilemakan, anak-anak disuruh membawa bekal, tapi orang tua kadang itu tidak menghendaki anak-anak membawa bekal. Katanya itu mereka ribut lah, males lah, kalau dibawakan nggak dimakan lah, apa saja itu alasan dari orang tua. Di samping itu yang menjadi dilema yaitu kami itu kan di sini ada penjual yaitu janda. Kalau anak-anak membawa bekal, otomatis janda itu jualannya kan tidak begitu laku. Saya dilema, kalau anak-anak membawa bekal, penjual tidak laku, tapi kalau anak tidak membawa bekal, resikonya sangat berat sekali. Yang pertama, makanan tidak sehat. Yang kedua, anak lalu lalang di jalan, itu sangat bahaya karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti kasusnya Bu Rondia di TK Masito 6 tentang pembawaan bekal terhadap peserta didik. Iya.
Oke, berarti untuk selama ini bagaimana Ibu Runtia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasikan itu saya bertanya pada diri saya sendiri dahulu ya. Ini manakah yang harus saya pilih, yang paling penting itu mana? Saya bertanya-tanya pada diri sendiri saya dahulu. Setelah itu saya musyawarahkan ke teman rekan sejawat, yaitu pendidik-pendidik. Menurut mereka sebagian besar itu mereka itu berpendapat yang bagaimana, itu saya konsumsi bagi diri saya sendiri dahulu. Setelah itu saya identifikasikan, ternyata saya akan memilih yang paling penting, yaitu anak-anak tetap membawa bekal. Tetap membawa bekal dari rumah. Dari rumah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengambil keputusan tadi anak-anak untuk membawa bekal itu, khususnya kasus-kasus tersebut di mana ada dua kepentingan, yang pertama untuk gizi yang terdapat pada pola makan anak-anak, dan yang kedua kepada pedagang tadi. Karena ada kepentingan yang sama-sama benar, di lain sisi adanya rasa kasihan terhadap para pedagang, dan di sisi lain rasa kasihan sendiri terhadap gizi yang terdapat pada anak-anak, agar anak-anak tidak memakan seperti ciki-ciki yang terlalu pedas atau bagaimana, J. Terus yang ketiga, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu Runtia lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu saya mengidentifikasikan masalah dahulu. Yang pertama, anak-anak perlu makanan sehat, ya kan? Maka otomatis anak-anak wajib dibawakan bekal oleh ibu-ibunya berupa makanan sehat. Dilarang membawakan ciki-ciki untuk anak. Bawa bekal makanan sehat berupa buah ataupun makanan-makanan yang sebangsa sehat yang lainnya lah. Selanjutnya saya kan setelah tadi musyawarah kepada teman-teman kan ya, ternyata teman-teman setuju untuk anak-anak membawa bekal. Nah, untuk kasus pedagang nanti yang ketakutan ya, kasihan tidak mendapat penghasilan, anak-anak disarankan boleh beli jajan kalau anak-anak pulang sekolah. Itu pun kalau beli tidak boleh beli yang berbahaya yang mengandung ciki-ciki tadi. Iya. Terima kasih. Berarti begini, tadi sudah ada langkah-langkah tersendiri, J. Satu, Bu Runtia mengidentifikasi bersama ibu-ibu guru sekalian, berarti adanya musyawarah. Terus hasil kesepakatannya bagaimana nanti diflorkan di depan wali murid juga. Iya. Berarti yang pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang menjadi tantangan atas pengambilan keputusan yang sudah disepakati itu? Tantangannya yaitu pedagang sama protes. Yang pertama, otomatis itu protes. Saya mengeluh kan ya, saya di sini rasa empati juga muncul kan. Mereka juga butuh cari nafkah. Tapi kalau dibiarkan seperti itu, anak-anak didik kita tidak sehat. Kita kan butuh untuk kecerdasan otak juga, nggih. Tantangan yang paling besar pedagang protes tadi, tapi bisa dihandle karena pedagang bisa disosialisasi. Ternyata anak-anak bisa beli waktu pulang, tapi pedagang kami sarankan tidak menjual makanan yang berbahaya. Iya. Berarti adanya beberapa sosialisasi untuk pertama rekan sejawat dulu ya, Bapak Ibu gurunya, yang kedua kepada wali murid juga, yang ketiga terhadap pedagang itu sendiri masih boleh membeli tetapi waktu pulang sekolah, dan itu pun harus memilih makanan yang sehat. Yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir yaitu, apakah jika ada suatu kasus-kasus tersebut jenengan menjadwalkan dulu untuk memberikan keputusan ataupun langsung jika ada masalah seperti ini, berarti langsung ayo kita selesaikan seperti itu? Kalau saya selama ada masalah saya jadwalkan dahulu ya. Sebelum itu kami musyawarahkan ke rekan-rekan, apabila diperlukan kami pun bermusyawarah kepada komite atau dinas pendidikan. Untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya itu, untuk memutuskan masalah, diputuskannya itu kita musyawarah kepada rekan-rekan dengan ataupun kepada komite dan dinas-dinas pendidikan. Berarti tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Iya. Berarti sudah. Terima kasih atas waktunya. Beberapa pertanyaan sudah ada di benak saya, Bu. Terima kasih. Berarti adanya kasus-kasus
agar anak membawa bekal, berarti otomatis ada suatu keputusan yang sesuai, yang sudah disepakati bersama dan sudah disosialisasikan bersama rekan-rekan sejawat, bersama dengan komite juga dan wali murid, para pedagang juga. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Karimatul Jaidah, asal instansi SMA Negeri 1 Pragan. Di sini saya bersama Bapak Arnawi, Kepala Sekolah SDN 1 Kebloran. Pripun kabaripun Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Nggih. Di sini saya akan mengganggu waktunya jenengan sebentar Nggih. Saya akan mewawancarai tentang kasus-kasus dilema etika yang berada di SDN 1 Kebloran. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu kasus apa yang jenengan hadapi sekarang ini? Itu sebetulnya itu banyak Mbak. Tapi yang paling apa istilahnya paling urgent ya, ini masalah perpisahan sekolah. Ini perpisahan sekolah ini ada dua dilema. Yang satu dari sisi anggaran yang banyak disorot oleh masyarakat dan media. Yang kedua manfaat dari acara perpisahan. Acara perpisahan ini biasanya di media sosial itu lebih disorot kepada acara yang semacam wisuda kayak di perguruan tinggi. Ini kan memang saya pun tidak setuju. Kami merangkainya acara perpisahan ini sangat beda, sehingga kami memandang acara perpisahan ini sangat bermanfaat, baik dari sisi sekolah juga dari sisi anak-anak. Seperti yang kemarin acara perpisahan ini dari anak-anak itu sudah banget antusiasnya,
Kalau kami tidak mengadakan itu tentu anak-anak itu pada protes ya. Kemudian dari sisi sekolah, acara perpisahan ini adalah wahana untuk yang pertama sebagai bahan laporan saya kepada masyarakat, terutama kepada wali murid kelas 6. Sehingga capaian-capaian yang kami dapatkan selama 1 tahun ini bisa kami sampaikan kepada orang tua. Namun ada kendala tadi Mbak, anggaran tadi yang paling banyak disorot. Seperti kemarin juga begitu, anggaran ini disorot. Ini bukan dari SD ini, dari sekolah-sekolah yang lain, namun kami sudah menekankan kepada anak-anak dan kepada orang tua sebisa mungkin kami tekan anggaran itu sehingga acara itu tetap bisa berjalan tanpa ekses apa-apa. Ternyata kemarin dari bahan video-video perpisahan yang kami upload di medsos Mbak, itu hampir 99% mendukung. Iya, memberi komen-komen yang bagus, banyak yang intinya mendukung. Berarti saya ambil dari statement panjenengan tadi Pak, yaitu kasusnya itu di rumahnya terhadap perpisahan untuk kelas 6. Iya. Di satu sisi berarti mau menunjukkan kompetensi anak kelas 6 di acara perpisahan tersebut, dan yang kedua terbentur dengan adanya anggaran. Tetapi di sini jenengan di sisi anggaran ini akan memberikan anggaran yang mana gitu seminimal mungkin agar tidak terbebani berarti di sini selama ini bagaimana Pak Karnawi itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, yang saya identifikasi tadi Mbak, satu penganggaran di kegiatan itu, kemudian yang kedua keuntungan, jadi ada manfaat-manfaat, dan yang kedua tantangannya itu kami identifikasi satu persatu. Berarti yang pertama manfaat dari perpisahan tersebut, terus yang kedua atas terbentuknya anggaran tadi tapi ada yang nanti diminimalis minimal mungkin agar tidak terbebani. Terus dengan adanya kasus perpisahan tersebut, otomatis kan dari pihak media sosial juga mengarah ke situ Pak. Di sini keputusan bagaimana yang akan panjenengan lakukan atau langkah-langkah dengan adanya perpisahan kok di lain sisi saya takut akan membebani orang tua, itu langkah-langkah yang jenengan ambil itu bagaimana? Yang pertama itu biasanya begini Mbak, sudah menjadi budaya orang tua kami kumpulkan dulu, kalau bahasa Jawanya kami tarik dulu, Bapak Ibu ya, ditawarkan ini anak-anak minta diadakan perpisahan, sehingga tidak 100% keinginan perpisahan itu datang dari sekolah, ada juga dukungan dari siswa. Ini kami tawarkan pada orang tua, monggo direstui atau tidak. Kalau direstui itu nanti ada risikonya anggaran, kalau tidak direstui monggo disosialisasikan kepada anak muridnya sendiri-sendiri. Berarti langkah yang pertama langsung memanggil wali murid betul. Setelah wali murid kumpul, jika memang disepakati berarti langsung langkah selanjutnya berarti apa yang dilakukan? Kemudian kami biasanya rapat dewan guru, kemudian nanti anggarannya kita diskusikan, kemudian ya selain anggarannya ya pelaksanaannya, mulai dari acaranya, kemudian susunan panitianya, pembagi-pembaginya, dan lain sebagainya. Karena
saya lihat juga tidak cuma dari SD ya Pak, Iya. dari TK pun maupun Iya. jika sudah mau lepas juga otomatis melakukan Iya. pemeriksaan. Dan itu juga saya rasa itu totalitas. Iya. Ada nari-nari, Iya, ada tilawah betul. Quran, puisi, Iya. seperti itu. Jadi memang benar-benar ajang untuk menunjukkan kompetensi anak itu ada seluruh pihak-pihak yang ada ya, Iya, Pak. betul. Tidak untuk kepentingan sekolah saja, namun agar wali murid juga mengetahui deh kompetensi anaknya. Dengan adanya keputusan itu tadi ya Pak, berarti apa nih, Pak, tantangan-tantangan yang jenengan hadapi Iya. atau kendala-kendalanya? Itu ya yang pertama tadi, jadi kami harus mengcounter berbagai pemberitaan yang istilahnya apa ya, SD tidak layak untuk mengadakan acara itu ya. Itu kami harus mengcounter dengan menunjukkan ini loh, acara kami begini, dan tidak istilahnya tidak semacam wisuda tapi semacam kayak begini, nanti kami tunjukkan kepada masyarakat lewat medsos yang dipunyai sekolah. Itu tantangannya ya. Kemudian manfaat-manfaatnya juga kami tunjukkan. Tunjukkan di dalam dia tadi Iya, ya. iya. Pertanyaan saya yang terakhir yaitu dengan adanya suatu kendala tadi itu, jenengan untuk mengatasinya itu akan terjadwalkan terlebih dahulu atau jika ada kendala ini langsung jenengan atasi? Enggak, biasanya begini. Sebenarnya tahun ini kami dapat kendala kayak itu kan kami inventarisir ya. Jadi besok kami jadwalkan sebelum ada acara kegiatan seperti itu, sudah kami jadwalkan mengumpulkan orang tua tanggal berapa, hari apa, mengumpulkan rekan-rekan guru hari apa, terus konsolidasi dengan siswa-siswa dan guru hari apa, itu biasanya sudah kami koordinasikan. Berarti tidak secara langsung Enggak. otomatis terjadwalkan terlebih dahulu. Iya, iya. Karena saya pikir di sini jenengan mengambil keputusannya berarti secara kolaborasi gitu. Iya, iya. Tidak cuma dari pihak sekolah, namun dari wali murid juga, Iya. bahkan ada andilnya dari siswa sendiri Iya, gitu, iya. untuk mengutarakan keinginannya untuk mengikuti perpisahan Iya, ini. iya. Berarti terima kasih Nji atas waktunya Nji Pak. Iya, Nji, Berarti sama-sama, dari ya. komunikasi tadi, berarti saya akan menyerap ilmu panjenengan Iya. bagaimana mengambil keputusan dengan bijak. Iya. Matur Nji Pak, Iya. matur suwun waktunya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.